Kayaknya anak aku nggak akan bisa merasakan hal yang sama yang kayak sekarang ini anak aku dapatkan, dan istri aku juga pastinya. Jadi kamu khawatir anak kamu merasakan apa yang pernah kamu rasakan? Selamat hari Senin semuanya, kita ketemu lagi ya. Hari ini bersama saya Kak Rose di acara Ruby No Secret. Dan tentu saja sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan seru-seruan berbagi ceritanya hari ini. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan di sebelah kanan saya, ada seperangkat band ya. Nanti siapa sih yang mau manggung kayak apa sih? Sabar, kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia berkuda ya, ini dari postingannya Sai Halilintar. Sebetulnya itu postingnya udah 5 hari yang lalu berkaitan kayaknya sesudah berita BBM naik ya kan. Apa sih ceritanya? Jadi dia bikin konten A Day in My Life. Dia tuh ceritanya ya di dalam A Day in My Life dia tuh menjual semua mobilnya dan diganti kuda. Nah terus ya kan itu sebuah konten, apa yang menjadi perhatian publik apalagi sih? Kita lihat dulu videonya, kita lihat nanti apa yang menjadi masalah. Berikut ini. Oke ya, idenya sih kreatif ya. Coba kita lihat komentar netizen bunyinya apa sih? Set. Kalau kuda di aspal tuh udah nggak aneh karena udah ada penyesuaian tapal kuda untuk aspal. Yang aneh tuh kuda canter tapi ridernya racing trot. Apa kita yang salah belajar kuda? Oke, yang mana ini? Ini langsung banget ke ini bukannya harusnya terakhir ya komentarnya? Hah? Iya, maksudnya urutan komennya harusnya terakhir. Oke, yang komen yang lain dulu deh. Nggak caper nggak makan. Ada lagi komentarnya. Orang teraneh lain yang pernah gue lihat setelah mantan. Yang berikut ada lagi. Mau tanya gimana tuh ya kalau kudanya tiba-tiba buang kotoran di jalan. Iya, itu kan ada tuh kalau di mana sih? Ada itu yang suka ada kuda di jalanan. Delman, ya. Tapi kan kalau itu kan ada tampungannya ya, kalau kuda begitu gimana? Oke, yang berikutnya ada lagi. Tapi naik kuda emang seru deh kayaknya. Cuman kan perlu dicek ya harga kuda berapa. Oke, yang berikutnya ada lagi. Buat apa sih katanya gitu. Ya kan namanya juga konten. Oke, tapi itu yang menarik, yang menjadi permasalahan tuh yang tadi pertama sih. Kritiknya adalah ini. Kalau kuda di aspal tuh nggak aneh karena udah ada penyesuaian tapal kuda. Kan ada yang nanya, itu tapal kudanya kalau di aspal kasihan nggak sih kudanya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan posisi kantar dengan racing trot. Tadi kalau kita lihat ya, dia kan begini nih. Aku sok-sokan ya, yang agak berdiri gitu ya di atas kudanya. Sementara ketukan larinya kuda itu dibilang yang canter tuh apa sih? Kita belajar berkuda ya hari ini guys. Gerakan berlari kuda dengan ritme 3 ketukan yang lebih cepat daripada trot, lari kecil, tetapi lebih lambat daripada gallop, lari kencang. Oke? Jadi ternyata kuda itu langkah-langkahnya aja ada namanya ya, bukan cuma tuki-taki gitu. Gerakan ini halus, jadi canter ini gerakannya halus, terkontrol dan nyaman. Terus masalahnya gimana kalau dia racing trot, bahaya nggak sih buat kuda? Coba kita baca ya. Racing trot atau sering disebut posting trot adalah teknik berkuda di mana penunggang bergerak naik turun dari sadel secara berirama untuk mengikuti gerakan kaki kuda pada kecepatan trot atau berlari kecil atau derap 2 ketukan. Tak tok gitu kali ya. Ini kalau tadi kan canter. Teknik ini ya. Oke, yang berikutnya. Apa bahayanya secara medis dan fisik melakukan gerakan racing trot saat posisi kuda sedang canter? Derap 3 ketukan tidak berbahaya, namun sangat tidak disarankan. Karena berbahaya tidak sinkron dengan biomekanikal punggung kuda sehingga dapat mengganggu keseimbangan dan beresiko membuat Anda terjatuh. Aduh, sampai geser ya. Ya itulah, kalau ini hanya sekedar pengetahuan apabila banyak di antara Anda yang memang juga ingin mengikuti menjual mobil ganti kuda. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita, ada Christiana. Kita lihat dulu profil yang berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Christiana. Apa kabar Bapak? Baik 2 anak? Bapak 2 anak. Ini Bapak kemarin 2 biduan. 2 biduan. 3 biduannya loh. Ya ampun, paling ganteng di rumah ya. Kemarin tuh bulan lalu dia baru ulang tahun. Tapi yang menarik adalah kamu
katanya melarang Siti untuk posting. Kenapa sih, takut ketahuan umur ya? Iya. Kayak males aja udah kepala 3 kan, bentar lagi kepala 4 kayak udahlah nggak usah surprise Oke, gitu. enggak. Kamu kepala 3 tuh berapa sih? 32. Iya masih jauh dari kepala 4 deh, lebih dekat ke kepala 5 coba kita. Dia waktu di surprise-nya seperti apa ya berikut? Dia bilang katanya dia juga nggak mau dirayain, di surprise-nya juga nggak suka. Apa sih makna 32 nih buat kamu? Kamu ngerasa udah tua. Apa? Kristiana tuh kebayang nggak sih di umur 32 ini kalau sekarang udah punya anak 2 perempuan, udah nikah? Nggak kebayang. Nggak kebayang. Terus apa yang kamu menjadi beban keresahan hatimu sebagai seorang bapak dengan 2 anak perempuan? Aku takut anak aku pacaran aja sih nanti di kemudian hari. Itu masih jauh, cuman aku kepikiran sampai saat ini, Kak Ros. Serius? Dan aku takut kalau misalnya aku masih bisa memprovide anak aku sampai kapan. Itu yang ketakutan aku sampai saat ini. Sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah. Itu sering kala apa itu datang kekhawatiran kamu bisa provide? Lagi diem, kalau misalnya lagi main sama anak, itu pasti kepikiran tuh kayak, oh sampai kapan ya bisa nge-provide gini ke anak. Ya ampun, sedih banget. Aku sampai ke dokter, Kak Ros. Oh ya? Karena aku udah mental. Serius? Sampai segitunya. Gara-gara apa? Lagi apa? Mohon apa? Momen kayak aku tiba-tiba tidur, otak aku tuh muter terus gitu. Gimana, sampai kapan aku bisa memprovide anak-anak? Sampai kapan aku masih bisa hidup? Itu tuh keputar terus, dan aku tidur tuh berisik. Kuping aku tuh berisik. Serius? Itu semua, Dari sejak kapan itu muncul? Setahun belakangan ini. Setahun belakangan. Ada apa setahun belakangan ini? Nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa? Nggak ada Pekerjaan apa-apa. lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tapi itu tetap ada kepikiran. Kenapa? Dari pengalaman dulu? Kayaknya. Apa yang terjadi di Kristiana dulu? Jauh dari sosok, nggak dekat sama orang tua, nggak pernah merasakan, maksudnya lama lah merasakan untuk sebentar untuk merasakan sosok seorang ibu gitu. Itu sebentar. Terus merasakan sosok seorang ayah juga nggak begitu ngerasain. Banyakannya ya kulin kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya nggak ngerasain aja. Takutnya kalau misalnya aku misalnya mati di kemudian hari, kayaknya anak aku nggak akan bisa merasakan hal yang sama yang kayak sekarang ini anak aku dapatkan, dan istri aku juga pastinya. Jadi kamu khawatir anak kamu merasakan apa yang pernah kamu rasakan? Ya, Kehilangan ibu. betul. Itu sampai kamu ke psikolog? Psikiater. Psikiater? Minum obat? Mengganggu sekali, mengganggu aktivitas kamu? Banget. Sering kelepasan emosi? Enggak. Cuman aku sampai short lost memories. Jadi banyak memori yang hilang di otak aku. Banyak banget. Kata-kata juga kalau misalnya lagi ngobrol, tiba-tiba hilang kata-katanya. Itu ngeganggu banget. Setahun terakhir ini? Pemicunya apa? Stres. Stres aja? Datang aja tiba-tiba? Nggak ada apa-apa gitu? Ada karena kamu lihat anak-anak lucu? Mungkin karena trauma yang aku rasakan dulu saat zaman kecil. Jadi aku ketakutan itu. Siti gimana menghadapi itu? Dia tahu? Tahu. Pertama nggak tahu. Aku diem aja. Terus lama-lama Siti ngerasa kayak aneh. Karena aku sering keseringan diem. Terus banyak kata-kata yang hilang. Aku sampai mikir kayak orang oneng gitu loh, Karos. Kayak Ini katanya apa gitu ini, ya? bentar, ini tuh apa ya? Nyari gitu panjang. Gitu. Terus aku ketemu sama temen lama yang emang temen main zaman dulu. Aku lupa Namanya? namanya siapa, mukanya lupa. Serius? Demi Allah, aku sampai bingung, sampai shock. Aku bingung sendiri, kayak aku lupa. Sampai cari-cari itu siapa ya? Aku Instagram nggak punya kan saat itu kan, mau nyari-nyari itu siapa gitu. Sekarang udah ketemu, Instagramnya udah balik, aku cari-cari, oh iya, ini gitu. Cari satu-satu. Apa yang membuat kamu akhirnya, ini kayaknya harus cari bantuan? Karena, ya itu, karena aku takut anak aku nggak punya bapak nantinya kalau misalnya aku terusin kayak gini. Kamu bilang kamu ya sosok ayah dalam kehidupan kamu ya pengalamannya kayak mungkin kamu ngerasa kayak kurang ada sosok ayah. Terus kamu punya anak 2 perempuan. Gimana cara kamu, siapa yang kamu contoh untuk menjadi seorang ayah buat anak-anak kamu? Nggak ada, aku sendiri. Tapi kamu pasti Dari ingin pelajaran yang ada. Apa? Kamu ingin memberikan apa dari pelajaran yang ada? Memberikan apa yang aku tidak dapatkan untuk anak aku. Apa itu? Kasih sayang, waktu. Waktu. Itu 2 yang penting sih buat anak. Oke. Di usia udah kepala 3. Apa yang kamu ingin raih gitu, yang kamu rencanakan di kedepannya untuk anak-anak, untuk istri?
Atau apa yang ingin kamu ubah dari dirimu? Aku pengen menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, lebih berguna untuk keluarga pastinya, untuk orang sekitar, untuk anak-anak, supaya anak bisa bangga nanti kemudian hari kayak kalau misalnya, oh itu papa aku tuh, gitu. Itu aja sih yang aku pikirin. Sama apa lagi ya? Bisa membahagiakan keluarga sih itu yang paling penting. Maksudnya keluarganya itu tuh istri dan anak aku. Kamu dari kecil kehilangan sosok ibu meninggal. Dari SD. Dari SD. SMP kelas 1. Gimana kamu melewati fase kehilangan dan kesedihan itu? Sendirian. Sendirian. Karena aku cuma tinggal sama nenek. Sendirian. Ayah kemana? Nggak tahu. Ada sih mungkin di beda tempat. Saat itu ayah aku sama adik-adik aku. Dan aku sama mama. Terus kalau diingat sekarang gitu ya, gimana cara kamu ngelewatin kesedihan dan kehilangan itu? Nggak tahu. Survive aja. Diri sendiri. Survive diri sendiri. Yang paling berat yang dirasakan pada saat kehilangan mama? Karena sendirian. Karena merasa sendirian. Takut. Takut, sendirian, masih kecil, masih nggak punya arah. Itu. Setelah dewasa itu membuat kamu menjadi susah untuk dekat dengan orang kah? Enggak sih, aku gampang dekat sama orang. Gampang untuk berbaur sama orang juga. Cuman susah untuk percaya sama yang namanya cinta awalnya. Tapi Siti bisa membuat kamu yakin. Padahal kamu awalnya pun nggak yakin aku. awalnya nggak yakin. Iya, nggak yakin. Tapi akhirnya bisa menikah. Iya. Oke. Ini kalau ada foto Christiana kita lihat ya. Kamu yang sekarang udah punya anak 2. Kamu ingin bilang apa ke Christiana kecil? Selamat. Selamat. Pesan Christiana besar ini ke Christiana kecil apa? Ke Christiana kecil waktu itu. Pesan. You can do it. You can do it. Trust yourself. Trust yourself. You Mungkin can itu aja. trust yourself. Ada momen-momen kamu nggak trust yourself? Ada. Kapan itu? Momen mencari di mana jati diri aku seperti apa. Kayak apa sih yang orang tua aku lewatin saat itu. Apa sih yang bikin mereka meninggalkan aku saat itu. Kayak apa sih yang mereka pikirkan saat itu. Kayak sampai kita adik aku dan adik-adik aku terpisah. Itulah. Itu pada saat kamu menikah, perasaan-perasaan itu sempat men-trigger nggak ketika kalian berhubungan sebagai suami istri? Setelah menikah, alhamdulillah aku di pikiran aku adalah bagaimana caranya aku bisa berubah untuk bisa membangun rumah tangga lebih baik daripada orang tua aku dulu. Itu berubah. Mau berubah. Mau berubah dari apa menjadi apa? Dari orang tua aku yang sebelumnya seperti apa, kayak pengen lebih baikin lagi gitu loh dari hubungan rumah tangga orang tua. Aku pengen di hubungan aku yang saat ini aku pengen lebih baik daripada yang orang tua aku yang sebelumnya. Jadi kalian berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan. Ini menarik kalau Chris dulu sempat bilang menikah dulu tuh kayak buat apa sih buru-buru menikah gitu ya. Betul. Dan waktu pertama-tama menjalin hubungan sama Sibat juga waktu pacaran juga kamu tipe yang kayak nggak ada takut-takutnya ya, nggak ada takut kehilangan gitu. Ini cerita Sibat waktu pacaran sama Chris, seperti apa cuplikannya kita lihat. Apa kamu lihat dari Siti yang akhirnya membuat kamu yakin gitu, Siti bisa menjadi pendampingmu? Kesabaran dia, kebaikan dia, ketulusan dia. Kamu uji tuh. Waktu itu kamu menguji dia. Parah, itu jahat sih. Siti baik banget, alhamdulillah. Dan Siti sabar. Sabar banget. Kamu menjelaskan ke Siti kenapa kamu begitu? Enggak. Sampai sekarang nggak pernah? Aku jelasin sekarang. Sekarang kamu jelasin bahwa? Kalau aku dulu begitu ya karena aku punya background yang seperti apa gitu.
Ya gitu jelasin Siti. Kamu menguji dia, ingin lihat apakah dia termasuk yang stay. Aku bukan menguji sebenarnya, emang akunya yang jahat aja gitu saat Gitu. itu. Ke semua yang pernah deket sama kamu begitu? Enggak semua sih. Atau hanya Siti aja? Salah satunya Siti. Salah satunya Siti. Oke, menarik ya. Kamu pilih ya yang mau kamu judesin. Enggak juga sih. Aku tuh emang tipenya gitu Karos. Jadi aku kalau misal Siti kan orang pertama yang ngejar-ngejar aku kan. Oke. Iya orang pertama itu. Jadi aku tuh sukanya sama yang cewek yang aku kejar gitu. Oke. Ini tuh baru pertama kali aku dikejar-kejar sama cewek gitu. Jadi kayak Siti gitu emang. Iya. Dia yang ngejar. Iya. Jadi kamu kayak, ini aku begini, apakah Iya. kamu masih mau? Ya udah lu mau nggak sama gue kayak gitu-gitu ya? Jahat lah, jahat ya. Oke. Dan sekarang anakmu 2 perempuan. Iya. Oke. Jangan sampai mendapatkan yang sama seperti aku. Oke, kalau oke. Sekarang kita mau challenge kamu untuk apakah ini skip atau lanjut. Skip atau lanjut. Kalau nanti ada cowok-cowok yang seperti ini ketemu sama anak-anak kamu tuh ya. Menurut kamu, saran kamu ini di skip aja cowok kayak gini atau lanjutin? Kalau cowoknya suka bilang terang-terangan, jangan harap gue mau nikah sama lo. Tapi walaupun udah ngomong gitu, tetap lanjut pacaran. Menurut kamu, baiknya dia di skip atau dilanjut? Skip. Skip, cancel. Red flag. Siapa tuh? Kayak saya. Yang berikutnya ada lagi. Kalau ada yang bilang, orangnya tuh selalu jujur tuh cowok ya. Bahkan yang pahit itu dia omongin. Misalnya cowok ngomong ke anak kamu gendutan deh. Temenmu nyebelin. Katanya lebih baik jujur daripada bohong. Cowok kayak gini lebih baik di skip atau lanjut? Lanjut. Oke, jujur ya. Jujur. Oke, lanjut yang berikut. Tiap diajak ketemu keluarga disuruh nyalon dulu dan yang bener biar layak dibawa ke keluarga. Cowok kayak gini lanjut atau skip? Lanjut. Oke, lanjut Wajib ya. penampilan penting gak Ros? Betul juga ya. First impression tuh penting banget. Oke, jadi ini bukan untuk apa-apa supaya keluarga juga dapat first impression yang baik. Oke, lanjut berikutnya. Kalau ketemu cowok yang pas ngedate pertama nggak dijemput, janjiannya di lokasi, itu cowok di skip atau dilanjut? Pertama kali ngedate ya, cowok itu nggak ngejemput, tapi ngajak ketemuan langsung di lokasi. Skip. Skip, aku setuju. Kalau kayak gini skip aja. Ada lagi? Lu mau ketemu sama anak gue, jemput lah. Usaha lah lu. Gila tuh, ya kan. Oh bener, sabar. Lo urusannya beda ya, urusan anak soalnya. Kalau itu cowok, tingginya ideal, pintar, humoris. Tetapi yang diomongin selalu politik melulu. Pusing ah, skip. Ngomongnya politik. Oke, masih ada lagi. Satu lagi. Cowoknya udah umur 35 lebih, belum pernah pacaran sama sekali. Menurut kamu dia di skip atau lanjut? Enggak, anak aku umur berapa dulu nantinya? Anak kamu yang masih 20-an lah. Enggak, skip. Skip. 35. Anak kamu... Saya aja belum 35, Bu. Oh iya. Bu. Kan nanti, Pak. Umur 20 Kalau anak tahun. Bapak udah umur 20, Bapak mah udah tua. Tetap aja, saya aja masih umur 32. Berarti setua saya dong nikah pacaran sama umur 20 tahun. Iya. Enggak dulu deh kayaknya. Ntar dulu ya. Jadi idealnya umurnya bedanya jaraknya berapa? Kayak 10 tahun, oke lah. 10 tahun, oke. Kalau lebih dari itu enggak ya? Oke. Nih karena yang dikhawatir kalau anaknya pacaran ya. Itu sih aku takutin banget sih. Kenapa sih ditakutinnya apa? Takut hal terjadi yang sama. Ketemu cowok yang kayak kamu. Tapi sabar ya. Tapi lucu ya, anak-anaknya juga lucu banget ya. Ini yang menghibur kamu ya ketika Sarena itu lihat video klip ibunya nyanyi ya, single terbarunya. Bener. Terus dia nangis. Banget. Nangis karena dia ngerasa kok baju ibunya lebih bagus dari dia. Coba kita lihat videonya berikut ini. Suruh hapus Mas Sarena, komentar netizen coba kita baca ya. Jadi selama ini dia nggak tahu maknya penyanyi. Tahu. Oh tahu. Terus Tahu. kenapa dia lihat itu? Cuman mamanya udah lama vakum kan. Oh. Jadi mungkin dia udah belum ngeh lagi kalau mamanya tuh penyanyi. Oh dia tahu tapi kayak agak lupa ya. Agak lupa kalau mamanya tuh penyanyi mungkin. Terus bikin lagu baru lagi setelah beranak kan yang kedua. Jadi mungkin dia bingung lupa lagi. Kok dia nyanyi gitu ya? Kok dia nyanyi kok mukanya cantik kok lagunya bagus gitu. Dia sirik. Oh astaga. Karena bintang itu harus dia gitu. Oh oke. Harus dia bintangnya, nggak boleh yang lain. Yang berikutnya coba kita lihat. Mereka benar-benar bersaing. Itu benar. Itu benar. Itu Terus benar. ibunya juga nggak apa, ibunya seperti yang gitu-gitu ya. Emang bener-bener Siti tuh
nggak bisa dia harus tetap juga yang paling mentor dia juga iya, sama kan, aja. Itu biduan satu, ya kan? Yang dua kan saset biduannya. Yang berikutnya ada lagi komentar netizen. Sarendul, gak ada yang boleh sedangdut gue. Terus kan akhirnya bapaknya ini ya, kamu kan akhirnya membujuk-bujuk dia. Iya. Kamu bujuk apa? Nanti kita bikin lagu. Oh, kamu nanti bikin- dia ciptain lagu gitu. Udah, Belum sih. Belum. Tapi itu ditagih terus itu. setiap hari mampu meredam ya tapi ya. Terus kamu, Akhirnya aku bikin judulnya temanya apa? pokoknya anak kecil gitu lah, lagu-lagu anak. Lagu anak gitu ya. Terus gara-gara itu works banget ya. Ternyata sekarang kalau lihat video klipnya ibunya, Sarena reaksinya seperti ini. Coba kita lihat. Ya susah. Berapa lama tuh, berapa hari akhirnya bisa begitu? 2 harian lah. Dibilangin lagu mami mah jelek, lagu kamu yang paling bagus nanti. Oh, Baju kamu lebih keren Oke, gitu. tapi ditagih ya. Ditagih. Oke, kita tunggu nanti bapaknya bikin lagu buat Sarendul. Bukan aku yang bikin. Ada orang. Karena ini ada referensi sih Pak, kalau mau bikinin lagu buat anak ya. Karena yang berikut ini juga ada anak kecil gitu ya, nyanyi lagu anak-anak. Itu ada 2 ya, main yuk, sama satu lagi apa? Kenapa puasa gitu ya. Ayo main atau main yuk sih. Tapi genrenya dong, mungkin ini bisa menjadi referensi. Genrenya adalah hardcore punk. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indah Sudah. Abi jangan tertara-tara. Aku mau main sama sendiri. Maunya sama Abi. Aku mau. Band Sakinah Mawadah Warohmah. Kita lihat dulu nih kompilasi mereka bikin konten seperti apa ya berikut. Ini sekeluarga ya, ini abinya, ini uminya. Mamahnya. Mama, panggilnya mama sama Sea. Hai Sea. Sea di telinganya dipakai apa Sea? Iya. Hah? Earmuff. Earmuff. Oke, kenapa dipakein itu? Supaya nggak terlalu berisik ya. Nggak terlalu berisik, tapi masih kedengeran. Masih. Masih. Kamu nyanyi lagu yang wah gitu ya. Tenggorokannya nggak sakit? Enggak. Enggak, udah biasa ya. Ini Iya. katanya lagu terinspirasi dari kamu kalau lagi ngajak main abinya. Iya. Iya. Gitu. Mak kamu kalau ngajak main abi kayak gimana sih ngomongnya? Abi, ayo main gitu. Bingung kayak gitu. Jadi ini lagu yang ciptain abinya. Abinya, iya. Kalau mamahnya kan memang penyanyi. Iya, bukan. Sebenarnya nggak penyanyi juga, cuman emang dari kecil emang suka nyanyi. Suka nyanyi. Terus kita ngeband itu dari aku tuh ngeband itu dari sekitar SMP kalau nggak Oke. salah. Iya. Ini yang ngeband nih siapa aja nih yang ngeband nih? Jadi siapa aja deh? Mama, Abi, Om Kuples, sama Om Uu. Sama Abi. Om, oh ini omnya semua. Iya, tadi yang 2 orang omnya. Keluarga gitu. Om. Keluarga, betul. Satu keluarga sukanya hardcore punk gitu ya. Oh, kamu kenapa sih awalnya kok ada banyak genre lagu gitu ya? Ada K-pop, ada pop gitu ya. Kenapa kamu nyanyinya hard rock punk? Karena seru. Karena seru. Lihat siapa sih seru nyanyi kayak gini? Mama. Oh, lihat mama. Mama juga nyanyinya begitu. Iya. Mama. Ya mama. Mama ini lagi 6 bulan. Lagi 6 bulan, OTW Ma. 7 bulan. Masih ngeband mah dengan Iya, saya masih ngeband. teriak gitu, Mah. Iya, lompat-lompatan Oh, gitu. lompat-lompatan. Waktu hamil dia juga begitu, Mah? Enggak, waktu hamil dia malah nggak aktif waktu itu. Jadi aku tuh udah sekitar 10 sampai 11 tahun tuh nggak ngeband, Kak. Oke. Gitu. Nah, terus kayak kita coba di tahun 2025. Terus ternyata seru ya ngeband lagi, terus gigs lagi tuh seru banget. Terus saya lihat, Iya. terus dia niruin. Dia hafal, jadi kita punya project waktu itu. Terus kebetulan juga di project tersebut kita lagi bikin album pada saat itu. Nah, setiap hari akhirnya Zea itu dengerin si lagu tersebut. Dan dia hafal satu album. Makanya dibikinin lagu ini sama Iya, yang abinya ramah anak gitu. Oh, kalau lagu-lagunya mamahnya ini yang bikinnya juga abinya? Iya, kebetulan. Ini ketemunya bahkan juga di gigs ya katanya ya? Iya, Iya. betul. Bapaknya lagi ngapain, ibunya lagi ngapain? Bapaknya ini sebagai additional player waktu itu. Oh. Apa sih, gantiin drum ya? Iya. Terus kayak kita baru 2 hari kalau nggak salah kayak ketemu. Terus di malam tersebut
Di malam tersebut. Di malam tersebut kita SMS-an pada saat itu masih SMS ya Kak. SMS-an di malam tersebut juga kita jadian. 5 tahun kemudian kita menikah seperti itu. Tapi kan ini pekerjaan sehari-hari emang nggak fokus di ngeband kan? Enggak. Oke. Kita punya pekerjaan lain. Jadi tiba-tiba kangen ngeband lagi. Iya kangen ngeband lagi. Terus malah punya project baru nih anak. Iya, memang sebetulnya gini Kak. Jadi kami itu memang punya cita-cita pengen deh kayaknya punya band satu keluarga. Awalnya sih nggak satu keluarga ya, kayak aku sama dia aja. Nah terus akhirnya dilalah kok dia suka gitu. Dia suka, dia nyanyi, dia happy gitu dan gampang banget ngapalin lirik. Jadi ya sudah deh. Oke. Kamu suka nyanyi? Iya. Lagu apa lagi yang kamu suka selain lagu yang alirannya popang yang kamu apal? Lagu K-pop katanya kamu suka juga? Iya, enggak? Lirik-lirik dia. Lagu lain ada yang kamu suka juga nggak sih? Suka enggak? Apa ya? Apa ya? Yang apa cuma lagunya mama aja gitu ya. malu ya. Terus ini kan nama bandnya lucu ya, Sakinah Mawaddah Warohmah. Tapi alirannya genrenya popang. Iya kakak, bener ide siapa? Sebetulnya itu spontan aja sih ya, spontan aja. Kenapa Sakinah Mawaddah Warohmah sebetulnya supaya jadi doa sih Kak. Karena kan kita kan satu keluarga, terus ya mudah-mudahan sampai dengan nanti sampai besar Amin. Zea, terus kita sampai tua, sampai di akhirat kita bisa sama. Melakukan hal yang kalian sama-sama senang. Betul, Begitu betul, ya. betul. Oke, nah ini kan tadi kita lihat ya, tadi juga banyak netizen yang komentar gitu ya, bahwa kupingnya tadi pakai apa earmuff. Iya, iya. Ada yang gede juga itu kalau Ada yang gede juga. Ini kalau khusus manggung ini gitu. Kita ganti-gantian sih, kadang pakai yang ini, kadang yang besar. yang Kita besar. kalau yang besar biasanya outdoor ya. Oh gitu. Nah ini kan ya kan nyanyi gitu. Apa diajarin juga nggak sih teknik vokal supaya suaranya tetap nggak serak, nggak sakit gitu, nggak natural aja. Natural aja. Jadi kita juga nggak pernah paksain kalau misalkan Zee capek, kan beberapa kali juga kita pernah nanya di atas panggung, Zee capek nggak, lanjut. Bahkan kapan hari pernah kejedot, apa namanya gitar abinya karena lompat atau gimana lupa, terus lanjut. Oh ya sudah. Tapi kan seru ya. Ada komentar netizen, coba kita baca nih komentar netizen, bahkan ada ini bosing bocil mosing. Singkatannya bocil mosing. Yang berikutnya ada lagi, asik banget gue di umur segitu masih main tanah katanya gitu. Yang berikutnya mau ada di situ Wingky Wiryawan ya, mau ikut mosing ya. Terus ya ayo main om gitu, kenal juga sama Om Wingky. Enggak. Iya, tapi dia terkenal banget kan DJ ya. Oh iya, nanti dikasih tahu aja lagi gigs di mana ya. Yang berikut ada lagi komentarnya. Ini ada yang dari Amerika. As an American who has been going to hardcore and punk shows since I was a kid, seeing this made my day. This is true community what hardcore stands for. Ya lihat, karena banyak yang om-omnya ikut musik. Iya, betul. Padahal nyanyi anak sekecil ini gitu ya. itu emang komunitas yang penggemar hardcore punk Iya, ya? betul Kak, betul. Biasanya memang kita kalau manggung ya ada komunitasnya gitu. Ini biasanya kan manggung ada jam-jamnya nih. Kalau ini ada batasannya nggak Kita jamnya? selalu ini sih Kak, kita selalu request kalau misalnya Zea harus ikut, kita kadang-kadang minta di siang atau di sore. Jadi jangan sampai malam gitu. Karena mungkin malam kayaknya om-omnya makin mosingnya makin seru hebring gitu ya. Abinya sendiri nih sebagai seorang ayah gitu ya, apa sih nih ngeliat ini anak perempuan lagi mosing, lagi menikmati hal bersama. Tapi apa sih pesan kamu selalu yang kamu berikan kepada saya? Sebenarnya kalau ke Zea sih ya jangan terlalu ini sih. Kalau misalkan mau manggung gitu, jangan terlalu semangat apa gimana. Kadang kan dia suka teriaknya berlebihan. Kadang suka diingetin. Harus ini ya, walaupun teriak Kontrol. tapi tenang, kontrol. Tapi ini anaknya sehari-hari juga pendiam ya? Pecicilan sih sebetulnya. Panggilan di rumah. Tapi di rumah doang. Pemalu Di rumah ya. pemalu. Oke, ini menjadi lagu bisa inspiratif ya buat anak-anak luar sana kalau ngajak main orang tuanya masih mager ya. Ayo main, Abi. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Indo Secret Mbak. Oke, baiklah, kita kembali lagi sama Chris Jana. Kita ada pertanyaan yang tadi belum sempat ditanya ya. Kalau Chris kan sempat merasa insecure sebagai ayah, sebagai laki-laki, ini masih bisa provide sama anak-anak terus nggak? Kalau Siti Badriah kayaknya dia mungkin ada hal lain yang dikhawatirkan ya. Karena kemarin ini bener gak bahwa si Batu kemarin habis operasi transfer lemak pada wajah dan kemudian juga ada operasi lain untuk badannya. Itu permintaan kamu atau dia? Bukan dong. Bukan kamu yang minta? Bukan. Terus? Bukan lah. Dia sendiri? Iya, karena buat
percaya dirinya dia juga kan. Oh gitu. Jadi dia ada insecure-nya soal itu. Karena udah punya anak 2, melahirkan Iya, 2 karena kali. Turki Kak Ros. Turki. Turki 6. Padahal kamu gak pernah ngomong. Kan kamu kadang-kadang mulutnya suka jujur gitu ya. Aku nggak ngomong. Kali ini kamu Nggak diam aja. ngomong, diem. Padahal pengen ngomong. Cuman dia nggak pede sendiri. Sebelumnya kan dia kan ya namanya juga penyanyi dangdut kan badannya kan centil gitu kan, seksi kan. Terus dia kalau ngaca kayak kok aku jelek ya sekarang ya, kok dia kayak gini ya. Jadi dia insecure sama dirinya sendiri. Terus aku bilang kayak udah kita operasi aja. Oh, jadi transfer lemak ke muka. Iya, fat transfer pindahin dari perut, dipindahin ke area bawah mata sama jidat kalau nggak salah lupa. Terus sedot lemak sekalian. Sedot lemak? Enggak, belum. Oh, belum. Belum sedot lemak. Tuh berarti akan ada. Mungkin. Dia udah minta soalnya. Udah minta. Tapi kan biasanya kadang-kadang nih kalau ada istri minta itu ke suami, kadang suami kayak, aduh ngapain sih gitu. Kalau kamu tipenya? Nggak apa-apa sih, selama itu masih positif buat dia masih happy nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi saling mendukung ya. Dua-duanya punya masalah ketidakpercayaan masing-masing Betul. gitu. Nah ini yang menarik juga, ini kemarin ada sempat statementnya Siti Badriah yang mendapat banyak komentar netizen. Ini karena dari pertanyaan sih, tentang dia menanggapi fenomena banyak berita selebriti, ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini tanggapan Siti Badriah, kita lihat yang berikut. Statement ini ya. Iya. Kamu sendiri gimana nanggepin dia ngomongnya kayak gitu? Kan banyak netizen yang bilang gini, kok nggak emosi, kok nggak marah sih, malah introspeksi tapi disertai dengan ancaman ya. Itu ujung-ujungnya ancaman sebenarnya, Ancaman, cuman iya. bahasanya halus. Halus. Emang Siti tuh orangnya gitu ya? Kalau dia nggak suka ya udah, mungkin ada salah aku, tapi kalau kamu begitu ya nggak usah deket-deket aku dan Iya. gitu. Kamu sendiri sebagai laki-laki, kalau ini kan perempuan melihat fenomena pemberitaan di luar sana. Kamu sendiri sebagai laki-laki ngeliat fenomena ini, Siti kerja gitu, kamu juga kerja. Adalah resiko-resiko di tempat kerja gitu ya. Kamu sendiri memandang fenomena banyak berita yang meresahkan itu apa? Aku nggak bisa banyak komentar dari berita dari teman-teman atau gimana atau misalnya dari perselingkuhan siapapun ya, karena kan itu misalnya manusia namanya juga Kita nggak manusia, pernah tahu kita lah nggak pernah tahu itu kayak gimana ceritanya sebenarnya kan. Cuman kalau dari aku sendiri, kalau misalnya buat selingkuh atau kayak gimana, kayaknya aku banyak yang aku pikirkan deh. Aku buat mempertahankan ini aja yang sekarang, aku mikirnya panjang, apalagi maksudnya buat selingkuh itu aku harus menghancurkan semua yang udah aku bangun selama ini. Yang udah kamu pikirin sampai nggak tidur dan Iya. sampai hilang kata-kata ini ya, gitu ya. Aku tahu di luar sana pasti banyak yang bilang pret gitu kan. Cuman untuk saat ini kayaknya aku belum kepikiran untuk melakukan hal itu. Ya, Amit-amit mudah-mudahan ya. jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi menjaga kepercayaan kalian berdua tuh Harus. Itu kita percaya satu sama lain sih pastinya. kalau ada yang godain kamu udah punya trik apa nggak? Nggak ada sih sampai saat ini. Nggak ada yang godain atau nggak ada triknya? Triknya nggak ada sih, maksudnya Nggak ada. kayak biasa aja. Kayak misalnya kan gitu kan biasanya kayak curhat apa gitu nggak? Kayaknya nggak mempan ya. Nggak Buat aku kayaknya nggak mempan deh. Maksudnya kayak karena mau godain kamu apakah tahan dengan mulut kamu yang judes itu? Iya, gitu, iya, kan? iya, iya. Itu Itu juga. berarti itu tipsnya ya. Makanya Siti milih dia karena mulutnya judes. Oke. Iya. Chris, terima kasih banyak sudah hadir ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ini band Sakinah Mawaddah Warahmah sudah hadir, sudah membuat semarak studio kita hari ini. Terima kasih sudah datang ya. Kita tunggu single-single selanjutnya. Apa nih, ada lagi? Ada album. Ada album, kita tunggu ya. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rode Indo Secret.